lagi ke channel kita. Di video kali ini Mbak Nan akan bahas tentang soal prediksi UTBK SBMPTN 2022 tentang TPS, yaitu di bagian kuantitatif. Jadi nanti kita sediakan 10 soal, kita akan bahas seperti biasa ya. Jadi lanjut. Oke, langsung aja ya. Di nomor 1 ini soalnya gampang banget. Kalian disuruh mencari nilai X atau Y yang paling besar atau yang paling kecil. Jadi kita cari satu-satu ya. Di sini kan ada bilangan berapa nih? 800.079.654. Wah, banyak banget nih bilangannya nih. Sedangkan yang ditanyakan adalah angka 7 dalam bilangan ini bernilai 7 kali 10x. Nah, jadi kita cari nilai x-nya dari situ. Oke, coba kita cari ya. Jadi kalau ada 10 pangkat 1 itu kan berapa? 10. Terus kalau ada 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 100. Terus ada 10 pangkat 3 itu kan ada 1000. Nah, nolnya ini kan nurut di angka pangkatnya ini. Nah, sekarang kita cari 7 ini berada di berapa satuan nih? Ini satuan. Oke, yang ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, ini puluh ribuan. Jadi kalau 79 lalala itu kalau kita tulis itu dia berada di 70 ribuan. Jadi nolnya ada 4. Nah, tadi kan kalau angkanya di sini 1 berarti kan di sini ada 01 ya. Kalau ada 04 gini kan berarti berapa nih 10-nya? 10 pangkat 4. Nah, sekarang 7-nya taruh mana? 7-nya taruh sini. Terus dikalikan dengan 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang ini 7 kali 10 pangkat X, maka nilai X berapa teman-teman? Maka nilai X-nya kelihatan sekali. Nah, kalau kita tulis lagi kan yang itu jadi 7 kali 10 pangkat X. Berarti kan X-nya berapa? Maka nilai X-nya sama dengan 4. Oke, X 4. Sedangkan di sini Y-nya 5. Berarti kalau X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 5, besar mana? Besar Y ya. Jadi X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, adik-adik di nomor 2 ini sekarang kita akan bahas tentang deret ya. Kebetulan ini adalah deret geometri. Kalau kita lihat nih, deret geometri karena di sini sama dengannya ini kan deret tuh tambah-tambah gini ya, terus sama dengan 1/2 kita nggak tahu nih deretnya sampai berapa. Jadi setengah itu adalah jumlahnya atau deret dari tak hingga. Kita nggak tahu sampai berapa suku itu yang hasilnya setengah ya kan, jadi tak hingga. Terus yang ditanyakan adalah maka nilai suku ke-5. Suku ke-5 berarti kalau suku itu kan U. Nah, U5 yang ditanya U5. Deret tersebut adalah deretnya deret geo, bukan arit. Geomatika. Jadi kalau deret geo untuk mencari U5 itu kan gimana? A dikali R pangkat 5 dikurangi 1 kan gitu ya. Jadi A kali R pangkat 4 kan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini nih, deretnya ini kan U1. Oke, ini U2, ini U3. Kalau kita lihat dari deret ini, U1 pangkatnya pun 1, U2 pangkatnya 2 nih, 2. Terus U3 pangkatnya juga 3. Berarti kalau U4 kan pangkatnya 4. Maka kalau U5 pangkatnya berapa? Berarti U5 kan pangkatnya juga 5. Berarti 1/X plus 1 pangkat 5 kan gitu ya. Daripada kita nanti cari A, cari R kan kelamaan. Jadi kita cari U5-nya itu langsung 1/X plus 1 pangkat 5. Sekarang yang permasalahannya adalah berapa nilai X-nya. Nah,
Dari mana kita cari nilai X? Karena di sini kita sudah mengetahui bahwa setengah itu adalah deret tak hingga. Jadi jumlahnya suku-suku ini tak hingga, jadi ada setengah. Kita cari lewat situ aja. Rumusnya S tak hingga kan gimana? A per 1 min R ya. Oke. Berarti nanti kita cari A-nya dulu, R-nya dulu. Dari sini kita tahu bahwa A itu adalah U1 atau suku pertama, berarti A-nya berapa? A-nya kan 1 per X plus 1 gitu ya. Terus R-nya, R itu adalah kalau geometri berarti U2 dibagi U1. U2 nya berapa tuh? 1 per X plus 1 pangkat 2 dibagi 1 per X plus 1. Oke, kalau pembagian pecahan kan berarti dibalik. Berarti jadi 1 per X plus 1 pangkat 2 dikali X plus 1 per 1 gini ya. Jadinya ini dicoret, ini kan tinggal pangkat 1, berarti tinggal 1 per X plus 1. Ini adalah R-nya. Pisah gini biar nggak bingung. Oke, ini A, ini R. Lalu kita inputkan di sini. A-nya tadi berapa A? A-nya tadi adalah 1 per X plus 1, kebetulan sama ya. Dibagi 1 min R-nya 1 per X plus 1. Kalau sudah gini ini dicari dulu nih 1 per 1 dikurangi 1 per X plus 1 itu berapa? Samakan aja penyebutnya berapa. Yang atas tulis lagi dulu 1 per X plus 1. Kita samakan penyebutnya, berarti kan di sini X plus 1. X plus 1 dibagi 1 sama dengan X plus 1 dikali 1, berarti di sini X plus 1. Terus X plus 1 dibagi X plus 1 habis dikali 1, berarti tinggal min 1. 1 dikurangi 1 habis, berarti tinggal 1 per X plus 1 dibagi X per X plus 1 gini ya. Coba kita tulis yang bentuknya sama dengan yang R tadi. Jadi pembagian pecahan 1 per X plus 1 dibagi X per X plus 1 kan gini. Nah, nanti kita balik lagi, karena pembagian pecahan kan jadi dikali tapi dibalik gitu kan ya, dikali X plus 1 per 1 per X. Jadinya X plus 1 dicoret tinggal berapa tuh? 1 per X. Ini adalah S tak hingga. S tak hingga tadi berapa? Setengah. Jadi ini setengah, ini setengah, ini setengah, yang ini juga setengah, ini setengah, di sini juga setengah. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa nilai X-nya sama dengan 2. Oke, karena nilai X-nya sama dengan 2, berarti kita bisa cari U5. U5 tadi kan ini nih rumusnya. Ini nih rumusnya U5. Nah, tandai lagi sama Mbak Nani. Oke, kita batasi dulu untuk cari U5. Jadi U5 sama dengan 1 per X plus 1 pangkat 5. Tadi nilai X-nya sudah diketahui. Berapa tadi? 2 ya. Berarti 2 plus 1 pangkat 5. Berapa 2 plus 1? Berapa adik-adik? 3. Jadi 3 pangkat 5. Berapa tuh? 34 pangkat 5 tuh. 34 pangkat 5 itu kan 243. Jadi jawabannya U5 adalah 243. Lanjut adik-adik, kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada sudut suatu segitiga. Nah, ini kalau kita ingat lagi ya, sudut segitiga itu jumlahnya berapa? Kalau dijumlahkan kan berapa? 1
180 derajat ya. Jadi sudut segitiga kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Sedangkan di sini jika sudut segitiga adalah X, 2X, 3X, ada 3 sudut nih. Sedangkan Y-nya sama dengan 30, maka kita cari nilai yang paling besar, paling kecil, sama atau gimana lagi ini ya, antara X sama Y. Kita cari nilai X-nya dulu dari penjumlahan sudut segitiga tadi. Jadi sudut segitiga tuh kalau dijumlahkan berarti ada X plus 2X plus 3X sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan, ini ada 6X sama dengan 180 derajat ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 180 dibagi 6. Berapa? Berapa Adik-adik? 30 ya, 30 derajat. Jadi X-nya 30 derajat. Terus Y-nya juga 30 derajat. Sama-sama 30 derajat, berarti nilainya X sama dengan nilainya Y. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 4, persamaan kuadrat ya. Ini kalian gak usah bingung, kalian lihat aja yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan itu ternyata X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gak usah cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Kenapa? Kalau kalian lihat yang diketahui ini X plus Y pangkat 2 ya, itu kalau kita kerjakan nanti akan menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat ya kan. Coba kita kerjakan ini, yang ini. Jadi X plus Y pangkat 2 dikurangi 36 sama dengan 0. Coba kita kerjakannya ini. Kalau X pangkat 2 itu kan berarti kalau X plus Y pangkat 2 itu kan berarti X plus Y dikali X plus Y gitu kan ya. 36 nya Banan taruh dulu di situ. Jadi kalau dikalikan X kali X berarti X pangkat 2, Y kali X berarti berapa XY gitu kan, kayak biasanya. Terus X kali Y yang ini berarti XY juga. Terus Y dikali Y berarti Y pangkat 2 dikurangi 36, kan gitu ya. Oke. Jadi nanti kita punya X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini kita udah punya X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi pas kita cari itu kan enak, dia mintanya dijumlah, ya udah dijumlahkan aja. X kuadrat dijumlah dengan Y kuadrat. Nah sisanya apa tuh? Sisanya itu ada ini, taruh di seberang sana berapa? X Y nya taruh sini jadi min XY ya kan. Ini min XY lagi ditaruh seberang sini juga jadi min XY. Jadi kalau ditaruh di seberangnya tandanya plus tadi berubah jadi min gitu kan. Coba kita lihat yang 36 nih, min 36, dia tandanya awalnya min, pindah ke seberang berarti kan jadi plus 36 gitu. Nah tadi di soal juga sudah diketahui bahwa nilai XY itu sama dengan 8. Nah jadi kalian kalau ada soal kayak gini jangan keburu-buru langsung cari nilai X sendiri ya, karena biasanya sudah disediakan cara cepat sendiri di soal. Jadi XY nya tadi berapa? 8, yang ini min 8 ditambah 36. Terus X kuadrat plus Y kuadratnya berarti min 8 ditambah min 8 ada min berapa? Ada min 16 ditambah 36. Jadi X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 16 kurangi 36. Oh salah, min 16 ditambah 36 berarti jadinya 20. Nah oke, jawabannya berarti 20. Oke, adik-adik lanjut ke nomor 5. Ini soalnya juga sama tentang perbandingan antara X dan Y ya. Jadi kita cari satu-satu lagi, X-nya berapa, Y-nya berapa. Coba kita lihat X-nya. X menyatakan 3/5 dari 30, berarti 3/5 dari 30. Dicoret berarti di sini berapa? 6. 3 kali 6 sama dengan 18 gitu kan ya. Coba yang Y. Y menyatakan 36% dari
50. 36% tuh gimana nulisnya? Kan berarti 36 dibagi 100 gitu kan, dikali 50, dicoret, sini jadi 2. 36 dibagi 2 berapa? 18. Jadi nilai X-nya sama ternyata dengan nilai Y-nya. Jawabannya adalah B. Lanjut di nomor 6. Oke, di nomor 6 ini gak usah ribet kayak yang nomor 4 tadi ya. Jadi kita lihat aja soalnya apa, yang diminta apa. Ternyata yang diminta adalah 1/4 X ditambah 1/4 Y. Ada X, ada Y, ada jumlah. Sedangkan yang diketahui juga ada X, ada Y, ada jumlah. Yang nggak ada apa? Kalau di sini kan nggak ada apa-apanya nih angkanya. Kalau di sini ada 1/4, di sini juga 1/4. Ya udah, ini kalikan aja sama 1/4 gitu ya. Jadi nanti X plus Y sama dengan 16 itu semuanya kalian kalikan dengan 1/4 gitu. Jadinya nanti X dikali 1/4 itu kan berapa? 1/4 X ditambah 1/4 dikali Y berarti berapa? 1/4 Y gitu kan ya. Ini sama dengan pertanyaannya tadi nih, sudah nih bentuknya sudah sama. Nah tinggal jawabannya. Nah ini jawabannya kan tadi 16 dikali 1/4 juga. Coret berapa jadinya? Sini nyimpen berapa? 4 kali 1 berarti 4. Jadi jawaban dari 1/4 X ditambah 1/4 Y sama dengan 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Gampang banget kan ya? Oke, lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini ada yang namanya desimal berulang. Jadi ada itu di belakang koma nih. Kalian bisa lihat ada 1 2 3 kembali lagi ke 1 2 3 kembali lagi ke 1 2 3. Jadi jangan lihat persennya dulu, kita lihat yang desimalnya dulu. Karena ini desimalnya berulang sampai 3 angka, jadi ada 1 2 3 1 2 3. Kita misalkan seperti ini. Ada X ya. X nilainya kan 0,123. Kita misalkan tadi misal X-nya 0,123, 123, 123 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat perulangannya itu kan 3 kali. Berarti coba aja X-nya itu dikalikan dengan 1000. Jadi X-nya dikalikan dengan 1000, semuanya ini dikalikan dengan 1000. Kenapa kok gitu? Karena pengulangannya 3 kali. Nah ini 3 kali. Coba aja kalau misalkan pengulangannya 0,1212 gitu. Jadi kalau ada yang seperti ini kalikan dengan 100. Jadi nolnya 2. Kenapa? Karena perulangannya ada 2 kali. Itu ya adik-adik ya. Konsepnya gitu. Ntar kalau ada perulangan 5 kali ya berarti kalian kalikan aja dengan 100.000 gitu ya. Nanti hasilnya soalnya gini jadinya. Kalau X dikali 1000 itu kan nilainya 1000X. Ya kan? Nah, kalau ini dikalikan dengan 1000, nilainya adalah 123, 123, 123, 123 dan seterusnya kan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Nanti kita kurangkan dengan X ini. Nah, jadi 10.000 tadi 1000 tadi kita kurangkan dengan 1X. Nah, gini ya. 1X atau X itu kan nilainya berapa tuh? Kembali lagi ke atas tuh. 0,123, 123, 123 titik-titik kita kurangkan. Tujuannya adalah menghilangkan koma ini. Jadi komanya kan hilang, tinggal berapa? Tinggal 999X yang ini karena 1000 dikurangi 1 kan 999. Yang 123, bla 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 dikurangi 0, bla 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 blanya ini hilang, tinggal 1 2 3 gitu konsepnya ya. Jadi Mbak Nani ingatkan lagi kalau nanti pengulangannya ada 4 ya kalikan
10.000, nolnya 4 kan gitu. Gampang banget kan ya. Terus dari nilai ini 99x sama dengan 123, kita cari nilai x-nya. Jadi nilai x itu ternyata adalah 123 dibagi 999 kan gitu jadinya. Nah, dari nilai x ini kita bisa cari hasil dari 99% dari 00 itu ya. Coba kita lihat. Jadi 99% dari 0,123 itu tadi berapa gitu kan ya. Nah, 0,123 tadi ini kan x, berarti jadinya gini, 999 ini adalah persen, maka di sini per 100 dikali dengan x gitu kan. Nah, kita bedain deh x-nya biar gak sama. Jadi ini x-nya tadi kalau di sini kembali ke sini, ternyata nilai x adalah 999 tadi, kita tulis lagi dikali dengan 123 per 999 gitu. Jadi ini kita coret, ini kita coret, maka nilainya adalah 123 per 100. Berapa tuh? Berapa? Kalau per 100 berarti komanya ada 2 yang di belakangnya, jadi 1,23. Jadi jawabannya adalah D gitu ya. Nah, dari sampai ke soal nomor 8, di situ diketahui di situ kita disuruh mencari perbandingan antara nilai P dan nilai Q. Sama dengan X dan Y tadi, kita cari satu-satu, P-nya berapa, Q-nya berapa. Kalau sudah kita lihat di sini, Q sudah diketahui ya, Q-nya itu adalah 115 derajat. Sedangkan P itu sama dengan pelurus dari X. Nah, kita carinya apa dulu sekarang, berarti X-nya itu berapa gitu kan. Coba kita lihat di soalnya. Diketahui sudut X adalah penyikunya 15. Nah, ada penyiku, ada pelurus. Sebelum kita lanjut, kita ingat lagi ya. Penyiku itu adalah sudut-sudut jika sudut-sudut jika dijumlahkan nilainya ada 90 derajat. Kalau ini juga ada kata-kata pelurus ya, ini penyiku, ini pelurus. Kalau pelurus, jadi kalau penyiku tuh gambarnya gini nih. Nah, ini 90. Jadi ini misalkan A, B, sudut AB ini kalau dijumlahkan nilainya 90 gitu ya. Kalau pelurus adalah sudut-sudut jika dijumlah nilainya adalah 180 derajat. Jadi gambarnya pelurus ya lurus biasa seperti ini. Jadi kalau di sini ada A, di sini ada B, sudut A ditambah B itu adalah 180 derajat. Gitu ya. Ya, lanjut kita kerjakan yang ini. Kita cari pelurus X, sebelumnya kita cari X-nya dulu. Jadi X-nya itu adalah X sama dengan penyiku dari 15. Sudut X penyikunya 15 derajat. Berarti gini ya. X ditambah 15 derajat itu berapa? Kalau penyiku berarti 90 derajat. Nah, jadi X-nya sama dengan 90 derajat dikurangi 15 derajat. Berapa?
75 derajat gitu ya. X-nya sudah diketahui, sekarang kita kembali ke P tadi. Nah, sini. P itu adalah pelurus dari X. Nah, berarti P itu juga pelurus berapa X-nya tadi? 75 derajat. Berarti P ditambah 75 derajat itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Jadi P-nya adalah 180 derajat dikurangi 75. Berapa adik-adik? 105 gitu ya. Jadi nilai P-nya adalah 105. Ini di sini 105, guys. Nah, berarti antara P dan Q besar mana? Berarti P lebih kecil dari Q gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, adik-adik lanjut ke soal nomor 9 nih. Ini soal nomor 9 nih sering keluar. Jadi kadang yang beda adalah ininya. Ini kan yang dicari adalah A plus B gitu ya. Kadang A min B atau gimana lah. Tapi sering keluar. Jadi Mbak Nan punya cara cepat, juga ada juga cara manual. Jadi kalau cara manual kita tulis lagi. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, positif berarti ya, yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Jadi kita tulis lagi A pangkat B itu kan sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Ini kalau sudah perpangkatan berarti kita harus ingat kembali sifat eksponen yang ini. Jadi ada sifat eksponen itu yang katanya jika ada A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, maka pangkatnya ini jumlah. Jadi ada A pangkat P ditambah Q, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan ada pangkat 20, ada pangkat 19. Pangkat yang paling terkecil itu kan 19. Nah, kalau kalian sudah lihat 19 berarti kalian pecah. Yang pangkat 20 ini jadi 19 plus berapa? Ada 20. Berarti kan ada 2 pangkat 19 plus 1, ya kan? Karena 19 plus 1 itu sama dengan 20. Dikurangi 2 pangkat 19. Ini tujuannya adalah akhirnya ada 2 pangkat 19. Semuanya jadi 2 pangkat 19. Nanti bisa difaktorkan. Coba lagi. 2 pangkat 19 plus 1 kalau kita lihat di sifat eksponen itu kan bisa dipisah jadi perkalian gini, berarti kalau kita balik. Nah, itu berarti 2 pangkat 19 plus 1 ini bisa dijadikan 2 pangkat 19 dikalikan 2 pangkat 1 gitu ya. Terus dikurangi 2 pangkat 19. Setelah itu kita keluarkan 2 pangkat 19-nya. Nah, tujuannya tadi ini. Jadi di dalam sini tinggal 2 pangkat 1, di sini dikurangi 1. Itu ya. Jadi tinggal 2 pangkat 19. 2 pangkat 1 itu 2 dikurangi 1, 1 berarti habis. Kan tinggal gini. Jadinya A pangkat B itu adalah 2 pangkat 19. Dari bentuk ini sudah diketahui bahwasanya nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya adalah 19. Lalu yang ditanyakan adalah A ditambah B, berarti 2 ditambah 19 sama dengan 21. Oke, jawabannya berarti 21. Tadi Mbak Nan bilang punya cara cepat sih, tapi cara cepat ini jadi kita kayak mengira-ngira gitu cara cepatnya. Ada A pangkat B tadi, saya tulis lagi ya. Ada 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, A pangkat B itu kan berarti ini A, ini B, ini A, ini B gitu kan ya. Terus yang ditanyakan adalah A plus B. Ya udah, ini kita jumlahkan aja.
jadi 2 tambah 20 sama dengan 22. Yang ini jadi 2 tambah 19 sama dengan 21. Ada nilai 22, ada nilai 21. Yang di ABC nilai berapa? Yang di ABC ada nilai 21, berarti jawabannya adalah 21. Gitu nilai kira-kiranya ya. Oke, kalau kita lihat yang nomor 10 ini ya kan, kita harus ingat bagaimana cara perkalian desimal dan cara meletakkan komanya. Jadi kita ingat-ingat dulu lagi ya sebelum mengerjakan soal ini. Kalau ada 1,2 dikali 1,2 gitu kan ya. Ini kan yang ini ada angka yang di belakang koma ada 1, ini juga 1. Nah, jawabannya 12 kali 12 itu kan 144 ya kan. Sedangkan komanya ada 2. Berarti jawaban ini juga harus ada 2 angka di belakang koma, maka harus di sini komanya. Nah, gitu. Coba kalau misalkan di sini 0,12 dikali 1,2 gitu. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma, yang ini ada 1 angka di belakang koma, berarti ada 3 angka. Karena ada 3 angka, maka yang jawaban 144 tadi berarti harus ada 3 angka di belakang koma, berarti harus di sini komanya. Nah, di sini dikasih apa? Di sini dikasih nilai 0 gitu ya. Nah, itu tadi permisalan. Jadi kita coba soal yang ini. Itu kan ada 0,0718 pangkat 3. Karena pangkat 3 berarti kan ada 0,0718 dikali 0,0718 dikali 0,0718. Kan kalau kalian ngitung ini banyak banget gitu kan ya. Coba kalian lihat aja ABC-nya. ABC-nya ternyata semuanya sama. Yang beda apa? Jumlah komanya. Nah, karena yang beda adalah jumlah komanya, berarti kita hitung aja berapa angka yang di belakang koma ini. Di sini nih. Ternyata di sini ada 4 angka. 4 angka ya. 4 angka. Yang ini juga ada 4 angka. Yang ini juga ada 4 angka. Oke, jadi kalau kita jumlahkan harusnya angka yang di belakang koma itu ada berapa? 4 tambah 4 tambah 4 atau 4 kali 3. Nah, jadi yang paling gampang lagi kita cari komanya ada 4 di sini dikalikan dengan pangkatnya. Jadi 4 kali 3 ada 12 angka di belakang koma. Coba kita lihat yang 12. Coba yang ini ya. Ini ada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti yang ini nih jawabannya. Oke. Sekian adik-adik video kali ini. Semoga bermanfaat buat belajar. Jangan lupa subscribe dan komen channel kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.